Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi yang juga mengasihi Tuhan, selamat beribadah. Mari kita akan membuka ibadah ini dengan sebuah pujian yang menggambarkan akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang sudah melayakkan kita berdiri di hadapan Tuhan. Dialah Tuhan yang wajib kita sembah. Dialah Tuhan yang wajib kita hormati. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kala jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami sebuah anugerah yang melayakkan kami untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kami hendak beribadah kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami hendak memuji Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau. Kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami yang terbatas ini. Tolonglah kami orang berdosa ini. Karena hanya belas kasihan Tuhan yang memungkinkan kami dapat menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Pimpinlah ibadah kami Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Supaya semua kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali.
Kalau sekiranya pada hari ini ada dosa yang membelenggu kita, berilah diri kita untuk didamaikan oleh Allah. Akui dosa di hadapan Tuhan, sekalipun tidak ada dosa yang tersembunyi di mata Tuhan. Ketika kita datang memohon pengampunan kepada Allah, Allah tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi sesuai dengan janji Allah, Dia tidak mengingat seluruh kesalahan dan pelanggaran kita. Mari kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengkuduskan kita di dalam kita beribadah pada pagi hari ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya aku layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sebuah pujian ini boleh membuka hati kita untuk mengakui segala pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mendengar seruan hati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini, yang mau mengakui semua dosa-dosa, pelanggaran dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika dengan hati yang hancur, dengan linangan air mata, dengan lutut kami bertelut di hadapan Tuhan, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan, dan bahkan tidak mengingatnya kembali. Tolonglah kami, supaya kami juga punya hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau juga mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri kembali. Mari kita akan kembali menyanyikan pujian ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara.
ungkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu, Tuhan. Dengan tetap berdiri, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman Kristen yang am dan tidak diragukan, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Allah Sang Pencipta adalah pemilik atas dunia dan jagat raya alam ini. Kita tidak hanya kagum dengan ciptaan Allah, tetapi marilah kita juga mengagungkan Dia, Sang Pencipta. Mari kita akan menyanyi dengan bersuara. Kita akan tinggikan Tuhan dengan suara kita. Sekalipun kita beribadah di rumah, Tuhan hadir melihat apa yang kita lakukan. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, Tuhan. Jiwaku pun memuji-Mu, Sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kau adalah Allah yang besar, agung dan mulia. Kau Allah yang besar, agung dan mulia. Kau
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Katakan sekali lagi, Kau adalah Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. 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 Hanya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, yang layak mendapat keagungan dari kita yang diciptakannya, yang mengizinkan kita hidup di dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar karena berasal dari Allah yang benar. Kiranya firman Tuhan yang benar ini boleh membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Setelah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dengan anugerah Tuhan, majelis-majelis terpilih akan dilantik pada pagi hari ini. Karena anugerah Tuhan pula, mereka boleh memimpin gereja ini menjadi majelis untuk bersama-sama dengan kita melayani Tuhan. Ketika dunia tidak bisa menjawab apa itu kedamaian, Yesuslah jawaban hidup kita. Dialah yang bisa memberikan kedamaian kepada kita. Yesus, jawaban hidupku. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Semua katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama kita sebelum dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita dapat mengambil waktu untuk dapat berdoa. Mari Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, atas kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami, Engkau sudah menolong sampai pada hari ini. Bahkan Tuhan, di dalam masa-masa tersulit dalam kehidupan kami, pertolongan dan kasih setia Tuhan selalu baru kepada hidupan kami dan keluarga kami. Pada hari ini Tuhan, kami sebentar lagi mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami memohon Engkau menolong kami, mencerahkan hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini. Sehingga itu dapat menjadi kekuatan, penolong bagi kami di dalam kesulitan, tantangan hidup yang akan kami hadapi di hari-hari yang akan datang. Kami percaya akan kemurahan dan kasih Tuhan kepada kami, sampai pada kehidupan kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur ya, kita sudah melewati masa Prapaskah, kemudian juga masa Paskah sudah bersama-sama kita lewati. Meskipun tahun ini adalah 2 kali kita merayakan Paskah secara online ya, tapi saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa. Nah, tema hari ini yang diberikan oleh rekan-rekan pengurus majelis dan para hamba Tuhan adalah judulnya Damai Sejahtera Bagimu, yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-23. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan ini, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai yang ke-23. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menemukan di rumah masing-masing bersama dengan saya katakan yes. Saya akan tunggu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian semua dapat membuka Yohanes 20 19 sampai 23. Yang sudah menemukan sekali lagi katakan yes. Saya baca demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Khususnya terlebih lagi kita yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal 20, saya akan memberikan garis bawah. Ada 2 ungkapan yang tercantum di dalamnya yang akan kita bahas secara lebih mendetail dan mendalam. Yang pertama, di mana dikatakan ketika hari sudah malam. Yang kedua, berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci dan mereka takut. Kita akan bahas yang pertama, frase yang pertama, ketika hari sudah malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata ini jelas mengandung makna teologis dalam Injil Yohanes.
Bahkan termasuk di dalam seluruh tulisan Yohanes ada begitu banyak kata-kata dan makna-makna teologis yang terkandung di dalamnya. Malam atau gelap ini dipakai oleh Yohanes untuk memberikan setting waktu yang menggambarkan tentang situasi ketakutan dari para murid-murid. Nah, ini juga diambil untuk menunjukkan sebuah situasi ketakutan dari pribadi seseorang. Saya ambil contoh di dalam Yohanes pasal 3. Itu bercerita tentang Nikodemus yang pada waktu malam datang kepada Yesus pada waktu malam. Kenapa? Karena dia takut diketahui oleh orang-orang Yahudi kalau dia datang kepada Yesus. Nah, setting malam atau gelap ini juga menggambarkan ketidakberdayaan, menggambarkan hilangnya iman, menggambarkan iman yang menurun, menggambarkan situasi hati orang yang gelap, menggambarkan orang yang tidak punya pengharapan. Jadi Yohanes menggunakan kata malam atau gelap itu dengan makna teologis yang luar biasa, termasuk yang kita baca hari ini. Nah, pertentangan kata malam dan gelap adalah siang dan terang. Kata terang juga dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan atau menunjukkan identitas siapa Yesus. Yesus yang adalah terang dunia dan di dalam dia kegelapan tidak menguasainya. Sesungguhnya ini sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika setting waktu hari sudah malam, saya ulangi ya, ketika setting waktu hari sudah malam disandingkan dengan kisah penampakan Yesus, ini menunjukkan sebuah gagasan teologis yang luar biasa. Itu memberikan peralihan dari situasi ketakutan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, hilangnya pengharapan, bahkan iman mereka yang kemudian mulai runtuh dari murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat Tuhan Yesus berubah 180 derajat menjadi murid-murid yang penuh dengan sukacita, menjadi murid-murid yang penuh semangat karena mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit. Luar biasa. Kemudian frase kata yang kedua, berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci dan mereka takut. Nah, di sini dikatakan murid-murid dalam bagian ini digambarkan dengan begitu jelas. Malam itu menggambarkan ketakutan mereka, ketidakberdayaan mereka. Ditambah lagi mereka berkumpul di sebuah tempat ditambah dengan pintu-pintu yang terkunci. Kata jamak digunakan menggambarkan, menunjukkan, bahkan mempertegas situasi keadaan para murid di mana mereka takut sekali. Mereka bahkan bersembunyi, mereka bahkan mencari tempat di mana mereka tidak ditemukan oleh orang lain. Dikatakan pintu itu sudah terkunci dalam waktu yang lama dalam bahasa Yunaninya. Bahkan pintu-pintu itu bukan hanya satu, tapi beberapa pintu. Mereka bersembunyi, mereka tidak mau ditemukan oleh orang lain. Dan mereka dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa guru mereka sudah ditangkap, guru mereka sudah disiksa, disalibkan dan mati. Dan ini juga bisa terjadi ke dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam ketakutan itu mereka memilih untuk tidak membaur dengan orang Yahudi lain. Mereka memilih bersama-sama, mereka memilih untuk sembunyi. Kenapa? Karena mereka kemungkinan besar akan menjadi sasaran dari para orang-orang Yahudi yang lain. Dan kebencian kepada mereka memuncak karena pagi itu terdengarlah kabar hoaks. Dikatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para murid-murid. Dan ini semakin menimbulkan kegentaran di dalam diri mereka. Nah, tetapi Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang menariknya adalah bagaimana respon Yesus terhadap ketakutan para murid ini. Mereka yang sedang tidak berdaya, mereka yang sedang ketakutan, mereka yang sedang dalam kegentaran, mereka yang sedang bersembunyi tidak ingin ditemukan, mereka yang takut akan ditemukan oleh orang-orang Yahudi, mereka yang dalam kondisi iman mereka mulai runtuh, hancur, mereka yang dalam kondisi kehilangan pemimpin mereka. Bagaimana Yesus menyembuhkan mereka, bagaimana Yesus menolong mereka, bagaimana Yesus membangunkan kembali iman mereka. Nah, inilah respon Yesus kepada murid-muridnya yang dalam kondisi seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak mengubah kondisi mereka. Kenapa? Saya bilang demikian. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, dia bisa memilih untuk menampakkan diri kepada para imam-imam. Dia bisa memilih untuk menampakkan diri kepada pemimpin-pemimpin Yahudi.
Yesus yang sudah bangkit bisa memilih untuk menampakkan diri kepada orang Yahudi, kepada orang Farisi, kepada orang Saduki. Atau Yesus boleh memilih untuk dia turun dari langit, langsung dilihat oleh orang Yahudi. Saya percaya orang-orang Yahudi pada waktu melihat Yesus, semua akan bertobat. Dan kondisi para murid-murid akan berubah. Mereka tidak lagi dikejar-kejar, mereka tidak lagi diintimidasi, mereka tidak lagi dipersekusi. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Dia tidak memilih untuk bertemu dengan orang lain, tapi dia hanya memilih untuk menampakkan diri kepada para murid-murid, kepada orang-orang yang terdekat kepada dia. Yesus tidak mengubah situasi para murid. Yesus bisa mengubah situasi tersebut, tapi dia tidak melakukannya. Atau Yesus juga bisa mengubah situasi para murid dengan meminta, kalian bisa pergi ke tempat yang lain. Silakan pergi ke kota Samaria. Silakan pindah ke kota lain. Atau kalian sembunyi di gunung. Kalian sembunyi di padang gurun. Supaya tidak ada orang menemukan kalian. Yesus tidak juga melakukan itu. Dia membiarkan kondisi ketakutan itu ada. Dia membiarkan kondisi di mana mereka ketakutan, mereka bersembunyi, mereka dikejar-kejar, mereka bahkan mendapatkan intimidasi, mereka mendapatkan persekusi, tetap ada. Kondisi tidak berubah. Tetapi yang berubah adalah hidup mereka. Mereka berubah ketika bertemu dengan Yesus. Tuhan, guru mereka yang sudah bangkit, menampakkan diri di hadapan mereka. Dan di saat itu juga hidup mereka berubah. Yang Tuhan rubah adalah hidup mereka, bukan situasinya. Mereka kemudian menjadi dari pengecut menjadi berani. Mereka menjadi berani, mereka menjadi semangat, mereka menjadi berapi-api, iman mereka tumbuh. Dan mereka bahkan pergi berikutnya untuk mengabarkan kebenaran tentang kebangkitan Kristus kemana saja. Bahkan mereka tetap mempertahankan iman mereka meskipun mereka harus mati demi Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit. Itulah yang membuat mereka berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini persis sama dengan kondisi kita hari ini. Kondisi Anda dan saya. Kondisi pandemi belum berubah. Sudah masuk tahun pertama. Dan menurut analisa orang-orang, diperkirakan ini butuh waktu 5-7 tahun baru semuanya dapat terkendali. Belum itu, kita melihat kondisi ekonomi yang ada. Kuartal pertama perekonomian Indonesia sudah keluar, hasilnya tetap minus. Terjadi resesi. Pertumbuhan ekonomi kita juga belum membaik. Ditambah juga kondisi di rumah, anak-anak belum sekolah. 1 tahun Bapak Ibu harus mendukung anak-anak belajar, membimbing mereka. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Anda bisa merasakan betapa sulitnya menjadi seorang guru. Sulit dan betapa susahnya untuk mengurusi anak orang. Belum itu jadi. Kita bisa melihat kondisi keluarga yang sulit secara ekonomi. Hubungan suami istri yang sulit. Hubungan suami istri dengan anak yang sulit. Hubungan dengan keluarga yang mungkin belum berubah. Situasi-situasi yang kita alami hari ini dalam masa-masa pandemi ini belum berubah. Bahkan ketika dikatakan vaksin itu sudah ada pun, itu hanya untuk 8 bulan. Karena setelah 8 bulan efektivitasnya akan berkurang. Sehingga orang yang sudah divaksin setelah 8 bulan kemungkinan harus juga ikut vaksinasi lagi. Kondisi belum berubah. Kondisi rumah tangga Anda belum berubah. Kondisi ekonomi Anda belum berubah. Kondisi kehidupan rumah tangga, kehidupan dengan orang-orang sekitar, dengan orang tuamu, dengan papa mamamu, bahkan pekerjaanmu, bahkan dengan usahamu, kondisinya belum berubah. Dan mungkin Tuhan tidak melakukan perubahan dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak mampu, perhatikan. Tuhan mampu, dia bisa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi kalau hari ini kondisi kita belum berubah, mungkin Tuhan ingin merubah hidup Anda dan saya. Sama seperti para murid-murid, Tuhan mau mengubah hidup mereka. Mungkin Tuhan mau mengubah hidup Anda dan saya. Sehingga kita semakin lagi berpegang kepadanya. Kita semakin lagi percaya kepadanya. Semakin lagi kita berharap kepadanya, semakin lagi dekat kepadanya untuk mengetahui rencana Allah yang indah dalam hidup Bapak, Ibu dan saudara sekalian termasuk juga saya. Tuhan mau mengubah hidupmu dan saya hari ini. Dia mau membuat kita menjadi berani.
Dia mau membuat kita semakin bersemangat. Dia mau membuat kita bukan hanya menjadi takut, tapi menjadi berani, kuat. Dan kita harus terus-menerus untuk melayani Tuhan. Dia ingin agar kita terus-menerus mengabarkan kebenaran Injil itu kepada orang-orang sekitar kita. Dia mau mengubah hidupmu dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan dipertegas oleh Yohanes. Saya baca demikian ya. Berkumpullah murid-murid Yesus di sebuah tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yohanes memberikan penekanan yang luar biasa. Dia bisa saja mengatakan bahwa Yesus cuma datang atau Yesus cuma hadir gitu ya. Atau Yesus datang tapi duduk, atau Yesus datang dalam kondisi tidur atau kondisi berbaring. Tidak Bapak Ibu, dia memberikan penekanan. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Berdiri bukan tidur, berdiri bukan sakit, berdiri bukan setengah mati, berdiri bukan dalam keadaan kondisi terluka, babak belur, hancur dan sebagainya. Bahkan dalam kondisi mati, tidak. Tapi Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. Yohanes ingin memberikan penekanan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus kuat. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan apa yang ditakutkan oleh manusia, yaitu kematian. Dia sudah mengalahkan semuanya. Dia sudah menang. Karena itu Bapak Ibu, dia mau mengubah hidup kita dan saya. Dia mau mengubah hidup orang-orang yang percaya. Asalkan kita mau percaya kepada Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan kepada ketakutan para murid-muridnya? Apa yang dia lakukan? Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 bagian B, yang terakhir dikatakan Yesus berkata demikian. Di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan maka kata Tuhan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Yesus lakukan yang berikutnya adalah memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus berbeda dengan apa yang ada di dalam dunia. Shalom atau kata damai sejahtera juga diucapkan oleh orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan sesama mereka. Mengucapkan shalom, damai sejahtera bagi kamu. Atau damai sejahtera ini dalam bahasa Yunaninya adalah Irene. Itu juga berbeda dengan yang diucapkan oleh orang-orang Yunani. Di mana Irene itu menggambarkan hidup yang tenang, hidup yang terkendali, tidak ada perang, ekonomi yang baik, situasi yang baik, terkendali semuanya. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Yesus, yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya beda Bapak Ibu. Damai sejahtera yang melampaui akal, damai sejahtera yang melampaui segala kondisi. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, sangat buruk, dalam keadaan depresi, putus asa pun, damai sejahtera itu diberikan dan menjadi milik Anda dan saya. Kenapa? Karena kita adalah orang percaya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, damai sejahtera itu muncul dalam hidup kita. Karena kita tahu ketika kita dalam ketidakmampuan, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam ketidakberdayaan, ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita, mendukung kita, memberikan penghiburan, memberikan kepada kita sukacita, memberikan kekuatan kepada kita, membimbing kita, menolong kita. Kita percaya Roh Kudus bersama dengan kita. Allah yang Immanuel itu bersama dengan kita di dalam setiap pergumulan yang kita lalui, di dalam setiap kesulitan yang hari ini pun kita lewati. Meskipun belum selesai, belum ada jalan keluar, situasinya belum berubah, tapi Roh Kudus yang diberikan pada kita membuat hati kita menjadi damai sejahtera karena kita tahu Yesus sudah menang.
Dia sudah mengalahkan dunia ini. Dia bahkan sudah mengalahkan kematian yang paling Anda dan saya takutkan. Di mana manusia paling takut adalah kematian, tapi Yesus sudah mengalahkannya. Damai sejahtera diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ketika damai sejahtera itu diberikan, dikatakan para murid-murid itu overjoy. Mereka penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan pengharapan. Iman mereka tumbuh kembali, mereka menjadi berani, mereka menjadi bersemangat, dan mereka berapi-api untuk melayani Tuhan. Dan hari ini perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya berharap melalui firman Tuhan hari ini Anda dapat kembali lagi dikuatkan. Bapak Ibu sekalian dapat dikuatkan kembali, dihiburkan kembali. Biarlah Roh Kudus yang bersama dengan kita memberikan penghiburan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu atau saudara sekalian atau mungkin anak-anak muda yang belum mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup ini, kesempatan hari ini adalah sebuah kesempatan langka yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dia mau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Dia membuka tangannya untuk menerima engkau kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak muda sekalian, bukalah hatimu. Terimalah Kristus sebagai juru selamat. Biarlah dia lahir dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan damai sejahtera, melampaui segala akal, melampaui segala situasi yang kita alami, sehingga kita dapat mampu berjalan di dalam kehidupan ini. Hari ini Tuhan rindu untuk kau kembali kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, semoga firman ini memberikan kekuatan kepada kita di dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati dan bersama-sama kita mengambil waktu sekali lagi untuk berdoa. Bapa di dalam surga, inilah permohonan kami. Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan diberikan kepada kami. Di dalam situasi dan kondisi hari ini Tuhan, kami tahu ada banyak yang belum berubah, ada banyak yang belum selesai. Tapi kami mau percaya kepada kemurahan, kebaikan hati Tuhan. Kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan kami hari ini belajar bahwa firman hari ini mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami mau Tuhan, anak-anak muda di gereja kami, para orang-orang di gereja kami, jemaat Tuhan di gereja kami yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ataupun yang belum, kami rindu Tuhan. Sekali lagi kami dikobarkan iman kami. Hati kami berapi-api, kami penuh dengan sukacita, kami penuh Tuhan dengan semangat untuk mau Tuhan melayani Engkau dan mau Tuhan mengambil waktu kami yang terbaik untuk memberitakan firman Tuhan pada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Pakailah kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan, seperti Engkau memakai murid-murid-Mu Tuhan di 2000 tahun yang lalu. Inilah kami Tuhan, dan kami memohon kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada hidup kami. Biarlah anugerah damai sejahtera itu turun dan selalu bersama dengan kami sampai Maranatha. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan lanjutkan dengan melaksanakan peneguhan majelis jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Untuk itu, saya mempersilakan Wakil Sekretaris Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, Bapak Titan, untuk membacakan SK. Kepada Bapak Titan kami mempersilakan. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus nomor 084-MJ-S-19-3 tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus menimbang 1. Bahwa dalam kerangka membangun jemaat diperlukan majelis jemaat untuk menjalankan kepemimpinan di tingkat jemaat. 2.
bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan berdasarkan tata gereja Kristen Kalang Kudus untuk diangkat sebagai majelis jemaat di lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalang Kudus. Mengingat tata gereja Gereja Kristen Kalang Kudus memperhatikan surat Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Kupang Jaya nomor 006 garis miring GKKK KJ SD garis miring SK garis miring 3 Romawi garis miring 2021 tertanggal 15 Maret 2021 perihal pengajuan nama calon majelis jemaat memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalang Kudus tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Kupang Jaya. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebutkan di bawah ini menjadi anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Kupang Jaya terhitung mulai 4 April 2021 sampai dengan 3 April 2023. Ketua garis miring Gembala Sidang Pendeta Chandra Udayana. Wakil Ketua Pendeta Julius. Sekretaris Jenny Rahmawati. Bendahara 1 Luciana Ongkong Miharjo. Bendahara 2 Hendra Litoyo. Bidang Sarana Prasarana Alexander Rizal Wongwi. Bidang Misi dan Pembinaan Pendeta Chandra Udayana. Bidang Ibadah Lisa Agustin. Bidang Persekutuan Sri Tawani. Bidang Pelayanan Eko Wahyu Pramono Lukman. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 April 2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dan garis miring atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2021 atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalang Kudus. Pendeta Karyanto Gunawan, Ketua, ditandatangani. Pendeta Alipin, Sekretaris, ditandatangani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum Bapak Ibu diteguhkan dan didoakan ke dalam jabatan majelis, izinkan kami menyampaikan beberapa pertanyaan jabatan gerejawi dan Bapak Ibu nanti dapat menjawabnya. Pertama, apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, sumber otoritas ajaran dan tuntunan hidup orang percaya? Kedua, dalam memimpin, mengatur dan menumbuh kembangkan gereja, apakah saudara menerima pengakuan iman dan dogmatika GKKK
serta tunduk di bawah tuntunan tata gereja, Gereja Kristen Kalam Kudus. 3. Apakah saudara berjanji menampakkan gaya hidup keteladanan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Apa jawab saudara? Saya percaya, tunduk dan berjanji dengan segenap hati. Kiranya Allah menolong dan memampukan saya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Berdasarkan janji saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka saya selaku hamba Yesus Kristus, atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, meneguhkan saudara-saudara sebagai Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya untuk masa pelayanan 4 April 2021 sampai dengan 3 April 2023. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memanggil saudara untuk pekerjaannya yang kudus ini, mengaruniakan damai sejahteranya, memimpin dan menguatkan saudara, supaya saudara beroleh hati yang teguh, supaya dalam jabatanmu saudara dapat setia dan menghasilkan buah. Tuhan menjaga keluar masuk saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan saya mempersilakan Pendeta Heri Kuang untuk memimpin doa bagi majelis jemaat yang baru diteguhkan. Kami persilakan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita menyaksikan pengangkatan majelis jemaat, kita terharu akan kasih setia Tuhan yang terus memelihara gereja, dan sekaligus bersyukur karena Tuhan menaruh kepada anak-anaknya, hamba-hambanya, satu komitmen untuk melayani Tuhan melalui jabatan majelis. Karena itu mari kita bersyukur bersama. Bapa kami di dalam sorga, Dikau Allah yang kami sembah dan kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di hadapan kami berdiri hamba-hambamu yang telah diangkat diteguhkan menjadi majelis jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Kami berterima kasih untuk sejumlah majelis yang Tuhan percayakan untuk memimpin gerejamu 2 tahun ke depan ini. Karuniakanlah kepada mereka hikmat untuk memimpin jemaat, sehingga mereka diberikan kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk gerejamu, yaitu jemaat. Tuhan berikan kepada mereka kesetiaan untuk mereka boleh melayani dengan kekuatan dari Tuhan. Dan di dalam kehidupan pelayanan bersama, berikan kesehatian di antara anggota majelis jemaat. Terima kasih Bapak. Berikan juga kepada jemaat Tuhan kekuatan untuk mendukung layanan yang dikerjakan oleh majelis jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak. Inilah syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji jabatan gerejawi. Demi anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, saya berjanji. 1. Setia beribadah dan melayani jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya berdasarkan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. 2. Melaksanakan tanggung jawab jabatan gerejawi sesuai arahan tata dasar dan tata laksana Gereja Kristen Kalam Kudus, serta berupaya hidup kudus dan menjadi teladan bagi jemaat dalam kehidupan sehari-hari. 3.
bekerja sama dengan hamba Tuhan, pengurus komisi, aktivis, sehati sepikir, memperluas kerajaan sorga dan Injil Tuhan Yesus Kristus demi pertumbuhan gerejanya. Demikian saya berjanji, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Amin. Kepada rekan-rekan majelis jemaat yang baru diteguhkan, izinkan saya selaku rekan sepelayanan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk menjadi pedoman di dalam kita melayani Tuhan. Terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sekarang saya mempersilakan majelis jemaat untuk berbalik menghadap ke jemaat. Rekan-rekan majelis jemaat, duduk di hadapan kita adalah domba-domba milik gembalaan, milik Tuhan sendiri, yang Tuhan telah tebus dengan darahnya yang tiada ternilai. Mari kita layani mereka sebagaimana Kristus mengasihi domba-dombanya. Dan kepada jemaat sekalian yang saya kasihi, berdiri di hadapan saudara-saudara adalah para majelis jemaat, para pemimpin gereja kita. Mari kita sehati mendukung mereka di dalam doa, di dalam tenaga kita, di dalam pemikiran kita, untuk bersama-sama melayani Tuhan demi perluasan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kepada rekan-rekan majelis jemaat, kami mempersilakan untuk kembali ke tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah melihat, menyaksikan bersama pelantikan dan peneguhan majelis baru untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalaupun kita bisa ditunjuk menjadi majelis, itu juga karena anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan di dalam ibadah ini. Dan biarlah persembahan ini merupakan simbol dari penyerahan diri kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan dari rumah kita masing-masing, sambil kita akan memuji Tuhan, sebuah pujian yang mengingatkan kepada kita semua, khususnya majelis-majelis baru, bahwa kerja buat Tuhan terlalu manis. Kerja buat Tuhan adalah anugerah yang tak terhingga, yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengar suara Tuhan, terlalu manis. Panggil kita semua, terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Biar pikul salib juga terlalu manis. Dengar suara Tuhan terlalu manis. Panggil kita semua terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis.
Kerja buat Tuhan terlalu manis, Dia pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, 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 ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, Allah yang melayakkan kami untuk melayani Tuhan. Khususnya di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah ini. Sekalipun ibadah ini berakhir Tuhan, kami percaya bahwa karya Allah akan terus berjalan sampai dengan akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama melayani Engkau melalui ibadah ini. Khususnya kami mau bersyukur Tuhan untuk para majelis baru yang Tuhan sendiri sudah pilih, Tuhan sudah tunjuk mereka untuk bekerja bagi Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka, agar mereka dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang bijaksana, pemimpin-pemimpin gereja yang mendapatkan hikmat daripada surgawi sendiri, sehingga mereka boleh melayani bersama-sama dengan hamba Tuhan, dengan jemaat Tuhan di tempat ini, untuk menggarap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ini merupakan sebuah anugerah bagi hidup kami selama kami hidup di dalam dunia yang sementara ini. Bapa yang ada di surga, kami juga mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin sejarah umat manusia. Engkau juga memelihara gereja kami. Sampai dengan hari ini Tuhan, Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berkati. Biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh mengingat akan berkat Tuhan yang tidak pernah habis mereka nikmati, sehingga mereka boleh mendukung pekerjaan Tuhan ini untuk mempelebar pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan kepada Bapa Allah yang bekerja, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan bangkit berdiri. Bagi Dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera. Biar damai sejahtera dari Allah Bapa bersama dengan kita dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. 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 Ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh dan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesempatan ini mewakili majelis yang lama, Bapak Daniel menyerahkan beberapa dokumen yang tercantum di dalam dokumen serah terima ini kepada sekretaris yang baru. Dan biarlah ini menandai masa jabatan yang baru dari majelis yang sudah diteguhkan hari ini. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk dukungan doa yang terus Bapak Ibu naikkan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini. Kiranya apa yang Bapak Ibu lakukan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat kepada majelis jemaat yang sudah diteguhkan hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, bijaksana, kemampuan untuk boleh memimpin sama seperti Kristus memimpin. Saya berpesan, gereja ini bukan perusahaan. Gereja ini adalah rumah Tuhan. Mari kita memimpin bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Mari kita melayani jemaat yang dipercayakan kepada kita dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati. Dan biarlah apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Selamat melayani Bapak Ibu majelis yang terpilih. Kiranya berkat dan anugerah daripada Tuhan yang boleh terus memimpin dan menolong Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bisa mendukung kami semua untuk boleh terus melayani dengan baik di dalam doa. Apabila ada majelis yang mulai menyeleweng, ya baik di dalam mengelola gereja ini, Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami. Karena kami ini dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ini bekerja melayani Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk dukungan doa selama ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, silakan mengikuti pembinaan yang kami lakukan melalui IG Live yang diadakan setiap hari Kamis. Terus kemudian ada persekutuan-persekutuan baik wanita, persekutuan youth yang diadakan setiap Jumat untuk wanita, dan youth untuk hari Sabtu. Dan kiranya Tuhan yang terus memberkati dan memberikan pertumbuhan bagi setiap kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.